Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan proses relokasi warga terdampak banjir lahar dingin Kabupaten Tanah Datar, kita langsung bergabung bersama Bupati Tanah Datar Eka Putra. Baik. Pak Eka, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Malen. Mas Iqbal, selamat siang. Baik, Pak Eka, ini saat ini apakah sudah pasti jika pemerintah akan segera merelokasi warga yang terdampak banjir lahar dingin ini, Pak Eka? Ya, baik, kami jelaskan. Kami kemarin sudah diminta data yang detail ya terkait relokasi, itu yang pertama. Dan kami sudah berikhtiar menyiapkan lahan. Ya, tentu ada dua metode, satu yang kita siapkan oleh Pemda, yang satu oleh kaum atau adat yang menyiapkan ya tempat relokasi yang jauh dari bantaran sungai aliran Gunung Merapi. Begitu, Mbak Valen. Oke, apakah semua warga langsung setuju Pak pada saat mendengar mereka mau direlokasi atau masih ada yang resisten begitu untuk dipindahkan? Baik, semua warga minta dipindahkan. Ya, trauma sangat tinggi di warga mereka. Setelah saya berdialog, warga kami minta dipindahkan, tetapi ada yang dicari oleh tanahnya oleh keluarga mereka dan juga ada yang minta sama kami. Jadi ada hampir seimbang. Lokasinya nanti di mana saja, Pak? Apakah masih di dalam kabupaten yang sama atau berbeda? Kecamatan berbeda. Jadi yang rencana kami siapkan lokasi itu rencana di Kecamatan Tanjung Emas, Mbak. Tidak jauh dari kantor bupati. Tidak jauh ya. Nah, kira-kira apakah sudah diketahui Pak berapa luasan pastinya dan juga apakah nanti karena kan mereka di situ mata pencahariannya berada di sekitar situ, apakah itu nanti juga dipikirkan Pak Eka? Ya, pertama langkah yang kami lakukan setelah kami siapkan untuk relokasi rumah, ya kami tawarkan dulu sekitar lebih kurang 3 hektar ya dengan mungkin sekitar 50 rumah ya. Terus setelah itu kami akan memberikan pelatihan kepada warga kami baik berusaha dan pelatihan-pelatihan yang lain. Setelah itu kami dibantu oleh Kemensos untuk bantuan modal ya bagi yang ingin berdagang atau ingin yang buat bengkel atau yang lain-lainnya atau beternak gitu. Begitu Mas Iqbal. Baik. Kemudian bagaimana dengan koordinasinya seputar pembangunan rumah, kemudian isi rumahnya berikut dengan memberikan lahan untuk pekerjaan yang akan direlokasi, bagaimana sejauh ini Pak Eka? Ya, tentu bantuan rumah ini, bangunan yang diberikan itu nilainya bangunan rusak berat itu 60 juta. Jadi itu cukuplah dan itu mungkin juga bisa untuk kursi dan kalau untuk tempat tidur tentu kami sudah ada tempat tidur yang bisa kita bantu itu, Mbak. Oke, baik. Lalu nanti administrasinya seperti apa Pak setelah mereka akhirnya direlokasi ke tempat yang baru ini? Ya, tentunya data yang pertama dulu kami sampaikan data di sini. Setelah itu baru kami berkoordinasi dan insya Allah nanti Bapak Presiden akan datang ke sini langsung memberikan simbolis kepada warga kami. Yang pertama dapat bantuan rumah, yang kedua juga uang duka untuk korban yang meninggal. Nah, itu yang strateginya yang kami lakukan. Setelah itu baru nanti kami ada pendalaman di sana. Bagaimana kami membina warga kami ya sehingga betah di tempat lokasi baru gitu. Oke, tadi Anda katakan kalau lokasinya tidak begitu jauh dari tempat kantor bupati ada di Tanjung Emas. Kalau dari sisi keamanannya, berapa jauh jarak tempat relokasi ini dengan daerah yang masih tergolong zona merah begitu Pak Eka? Jauh sekali, sekitar 5 kilo. 5 kilo. Artinya setelah ini dipastikan di sekitar lokasi banjir lahar dingin kemarin Pak, nanti dipastikan sudah tidak akan ada lagi warga yang tinggal di situ sama sekali. Betul sekali. Jadi itu ada kemauan warga. Warga kami sangat trauma untuk tinggal di sana lagi, apalagi rumah yang sudah hanyut itu, Mas Iqbal. Jadi mereka minta kepada kami supaya segera dibuatkan rumah, dicarikan tempat. Kami menawarkan ada lahan kami atau ada lahan dari ibu
Terus di sini karena ini Minangkabau, tentu lahan perumahan itu ada namanya Nini Mama atau datuknya. Ya, datu itulah yang mencarikan lahan dengan dibantu bersama wali nagari, yang mana tanah kaum mereka yang bisa dibangunkan rumah dibagi keluarga yang tadi kehilangan rumah maupun rusak berat, yang tidak mau lagi tinggal di sana. Jadi rata-rata masyarakat kami sudah tidak mau lagi tinggal di sana. Begitu Mas Iqbal. Tidak mau lagi, tapi sebenarnya Pak Eka saya penasaran karena kan itu zona merah ini sudah ada dipetakan oleh BPBD. Bahkan warga situ punya istilah ya Pak Bupati ya, Galodo namanya. Nah, mengapa relokasi ini tidak dilakukan lebih awal Pak? Kalau misalnya sudah tahu itu sebenarnya peta yang rawan bencana di situ. Ya, begini. Sungai itu kan lebarnya 7 sampai 10 meter. Sedangkan warga ini tinggalnya 50 meter sampai 100 meter dari sungai tersebut. Di luar dugaan, Galodo ini jangkauannya sangat panjang, sampai 400 meter kanan atau 300 kiri. Bahkan ada 1 kilo kiri kanan, jangkauannya panjang. Jadi yang tidak terduga itu di sini oleh masyarakat dan kami juga. Pikirkan selama ini airnya besar naik, ya gitu kan, kami udah waspada. Begitu hujan besar, ya curah hujan tinggi, ya kami sudah mengungsikan biasanya. Tetapi ini di luar dugaan, ini luar biasa dahsyat, ya. Ini sampai jangkauan air dan lumpur itu menyampai 300 meter ke kiri dan ke kanan dari badan sungai. Nah, ini yang kami, masyarakat kami yang banyak kena di situ. Dan ini diiringi ya lumpur gitu. Yang batu-batu besar, lumpurnya tinggi sampai 1,5 meter. Baik, nah ada satu tempat pengungsian yang informasinya adalah di situ masuk ke dalam zona yang merah. Nah sejauh ini Pak, bagaimana di lokasi pengungsian itu? Apakah mereka sudah direlokasi saat ini? Atau masih ada di tempat pengungsian sebelumnya? Ya, sekarang kami di tempat pengungsian ini, ya itu jauh relokasi kami ke kecamatan, itu daerah Limakaum. Di belakang kecamatan ada lapangan bola, itu sudah kita relokasi ke sini semua. Ada sekitar 500 pengungsi yang nanti ada di sini, yang insya Allah juga yang sudah kita pindahkan itu, yang insya Allah juga akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Oke, Pak, berarti nanti lahan yang tadinya ditinggali oleh warga akan jadi apa, Pak? Apakah jadi lahan konservasi atau nanti akan menjadi apa di sana? Lahan yang dilewatkan alur sungai itu bikin jalur baru, Pak, Mas Iqbal, bikin jalur baru. Jadi itu sudah sungai. Jadi sungai itu sudah berbelah pindah dia. Sana ini sungai bergeser ke sini. Jadi itu udah aliran sungai rumah warga yang dulu. Jadi tidak mungkin kita akan bangun lagi di situ. Oke, jadi nanti akan beralih jadi sungai lagi. Jadi sungai lagi ya. Ini kami dengan PUPR hari ini bagaimana kita normalisasi, ya mengangkat puing-puing yang di sungai, batu-batu bagaimana kita pindahkan, dan kalau bisa kami minta jalur sungai, dan jalur sungai yang baru ini kita perkuat dengan membuat cek dam, ya seperti Limakaum yang Manunggal yang ada di layar sekarang itu insya Allah akan dibikin cek dam oleh Kementerian PUPR. Baik. Kalau begitu mudah-mudahan nanti relokasinya bisa berjalan lancar, tidak ada yang resistensi sama sekali, tidak ada hambatan juga. Pak Eka Putra, Bupati Tanah Datar, terima kasih sudah bergabung Pak Bupati. Siang hari ini di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.